Assalamualaikum. Kali ini kami akan menceritakan kisah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik adalah sosok wali kutub yang luar biasa. Beliau lahir di Besuki Situbondo pada 16 Dzulhijjah tahun 1285 Hijriah. Atau bertepatan pada 30 Maret tahun 1869 Masehi. Saat usianya baru menginjak 20 tahun, beliau melakukan sebuah perjalanan spiritual yang sangat penting. Beliau khalwat menyendiri dalam kamar menepikan diri dari hiruk-pikuk duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia melakukannya selama hampir 15 tahun. Hal tersebut dilakukan setelah adanya bisikan di dalam hatinya. Tanpa ragu ia melakukan proses tersebut. Selama proses berhalwat, Abu Bakar hanya mengabdikan diri dan beribadah kepada Sang Kholik. Ibarat ular yang hendak mendapatkan kulit terbaik, maka perlu ada proses pengasingan diri dan puasa. Begitulah kiranya memahami proses pengasingan diri dari Abu Bakar saat usianya masih menginjak remaja. Setelah 15 tahun berhalwat, salah satu gurunya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, menyarankannya untuk keluar. Ia pun mengikuti saran sang guru. Setelah proses itu dilewati, ia melakukan ziarah ke sejumlah makam ulama. Setelah itu, ia mulai mengembangkan pengajian di Gresik. Haul beliau menjadi salah satu haul terbesar di Indonesia. Makamnya diziarahi para habaib sedunia. Menurut guru sekumpul, ada 3 orang aulia Allah yang nama dan tingkatan makomnya sama, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos, dan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar mengisi hidupnya dengan mengajar dan membersihkan hati. Dalam majelis pengajiannya, beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Sedangkan di rumahnya sendiri, beliau menghatamkan kitab Ihya sebanyak 90 kali. Totalnya adalah 130 kali hatam. Beliau wafat pada malam Senin, tanggal 17 Dzulhijjah tahun 1376 Hijriah. Usia beliau saat itu 91 tahun. Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau. Saat semua penduduk kota Gresik sepi mensyolati jenazah beliau, ada seseorang bapak membeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak itu tanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sepi? Dan engkau terlihat tergesa-gesa." "Itu Pak, Habib Abu Bakar wafat, sekarang waktunya mensolatkan beliau, ayo ke sana," jawab penjual daging itu. Si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami, Gresik untuk ikut serta mensyolati beliau. Sambil membawa bungkusan daging, saat akan diangkat jenazah beliau, terlihat sama sekali tidak terangkat dan para jamaah ratusan ribu heran. Alhamdulillah putra dan zuriyah Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib senang dibacakan sholawat Nabi. Ribuan pelayat bersama membaca sholawat. Subhanallah. Jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Yang menakjubkan lagi, bapak yang ikut mensyolatkan beliau itu pulang dan daging yang dibeli di pasar dimasak tidak bisa matang dan digoreng pun tak bisa. Si bapak ini kemudian menangis menceritakan kejadian daging itu. Para ulama santri Habib Abu Bakar bercerita bahwa Habib Abu Bakar pernah dawuh, "Barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia." Si bapak menangis terseduh. Tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensyolati Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang hilang sudah lama. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami, Gresik.
anakmu ada kesalahan. Sekarang diikat jin di pohon besar tengah jalan, kata Habib Abu Bakar. Setelah itu, Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu dan Habib Abu Bakar berteriak, "Wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat." Subhanallah, langsung dari pohon terlihat anak itu ditali rantai dengan sebelahnya panas api. Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar, kemudian jin itu berkata, "Iya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang." Saat ini pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari tidak pernah makan dan minum dan tidak keluar dari kamar khalwatnya. Dalam keadaan rambutnya seperti 15 tahun yang dulu tidak panjang dan seringkali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah." Jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Jami, Gresik, Jawa Timur. Bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Assegaf, guru Syekhona Khalil Bangkalan. Habib Alwi dulu tiap hari Jumat yang terkenal sering dawuh ke Syekhona Khalil, "Ahi Khalil, tanda masuknya ilmu ngaji tasawuf adalah memberi kesegaran hati. Tiap setelah ngaji, tolong buka bajunya dan saya cek dulu apakah cahayanya sudah masuk di hatimu. Bila tidak, maka akan kuulang lagi Jumat depan." Demikian kisah singkat dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tadi. Wassalamualaikum.